Sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, berpuasa bulan Ramadan, dan dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, dan insya Allah nanti sholat taraweh dan witir berjamaah. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga tercurah juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang insya Allah setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, sebelum sholat tarawih dilaksanakan, perlu kami sampaikan bahwa malam ini sholat tarawih dipimpin oleh Ustadz Zaki Amrullah Al-Hafiz. Kemudian untuk imam sholat witir oleh saudara Muhammad Raka, Bilal, Bapak Muzaki, dan Bapak Supiadi Nur. Untuk posisi keuangan, damai dengan malam kemarin, saldo awal 9.676.500 rupiah. Pendapatan malam kemarin, infak dari bapak-bapak dan ibu-ibu, total sebesar 640.000 rupiah. Untuk pengeluaran sebesar 400.000 rupiah, sehingga saldo sampai dengan hari ini sebesar 9.916.500 rupiah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meninfakkan sebagian hartanya untuk kemakmuran masjid kita. Dan tidak lupa terima kasih kepada warga Titian Kencana RW 6 dan RW 4 yang sampai dengan hari ini memberikan takjilnya untuk berbuka puasa di setiap sore harinya. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semua menjadi catatan amal kebaikan nanti di yaumil hisab. Bapak Ibu sekalian, sebelum sholat tarawih dilaksanakan, kultum akan diisi oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Sarifudin. Waktu dan tempat tawadul Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di malam berapa Pak? Malam 19. Allah masih memberikan kita panjang usia, sehat badan, menjalankan ibadah siam, dan kita berharap sampai nanti akhir Ramadan kita tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian salat tarawih malam ini, saya ingin membahas satu rangkaian ayat dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Kalau kita baca perintah ibadah siam dalam Al-Quran itu, puasa Ramadan terdapat pada Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Dari awal diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. 5 ayat itu
Kemudian ada satu ayat yang tidak berbicara tentang puasa, yakni Al-Baqarah 186. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat seperti ayat yang nyelip. Rangkaian ayat bicara puasa, tiba-tiba ada satu ayat berbicara lain. Para ulama mufassir memberikan pemahaman bahwa hikmah, kira-kira kalau kita sebut itu ayat yang nyelip, hikmahnya bahwa di dalam saum Ramadan, selama bulan Ramadan, doa itu menjadi amal ibadah yang sangat dianjurkan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, Rasul bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doanya tidak tertolak oleh Allah. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dia doanya tidak tertolak. Karena pemimpin yang adil mampu memberikan kemaslahatan kepada umat secara luas. Satu tanda tangannya berimplikasi panjang. Kalau tanda tangan itu untuk kebaikan, maka kebaikan yang akan meluas di tengah-tengah masyarakat. Pemimpin yang adil, dalam hadis yang lain disebut dia mendapat perlindungan di hari tidak ada perlindungan. Salah satunya pemimpin adil, tapi dalam konteks hadis Abi Hurairah disebut salasatun la turaddu da'watuhum. 3 kelompok yang doanya tidak tertolak. Kelompok yang kedua, as-saimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Karena itu jamaah sekalian, selesai kita sahur, salat subuh, start, baca doa banyak-banyak. Itulah makna dari ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika engkau Muhammad ditanya tentang aku, jawab aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah setiap para pendoa yang mendoa kepadaku. Syaratnya 2, falyastajibu li. Bersungguh-sungguh supaya diijabah. Istijabah, memohon agar diterima doanya, itu baru dirasakan manakala kita berada dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat, dalam keadaan membutuhkan. Mohon maaf, kalau rekening kita aman, ATM kita aman, ya kan, pendapatan kita aman, mungkin doa supaya Allah meluaskan rizki tidak sekuat sebagaimana doa yang ATM-nya bermasalah, yang rekeningnya bermasalah, yang status pekerjaannya mungkin tinggal 1-2 bulan lagi dia selesai kontraknya. Istijabah hanya bisa dirasakan oleh orang yang sangat darurat. Orang yang diuji Allah dengan sakit, bermohon, Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Allahumma ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka. Doa ini hanya bisa dirasakan betapa kuat oleh orang yang merasakan sakit. Mungkin ada keluarga kita yang sedang diuji Allah dengan sakit. Kita bermohon supaya orang itu diberi kesembuhan Allah.
doa kita berbeda dengan orang yang memohon kesehatan tetapi tidak diuji dengan sakit. Itulah makna dari falyastajibuli. Hanya orang yang dalam keadaan darurat, keadaan genting, keadaan susah, keadaan sangat membutuhkan, dia paham tentang apa itu istijabah. Doanya itu sampai hati. Bahkan ketika bermunajat itu enggak sampai keluar kata mohonnya. Objek dari doanya itu enggak sampai keluar, baru menyebut ya Allah itu sudah diam. Karena Allah itu Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Hanya cuman ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau orang hidupnya aman sejahtera, ya baca doanya tenang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai. Konsep istijabahnya tidak muncul. Syarat yang kedua, wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang ketiga yang tidak ditolak oleh Allah adalah ad-da'watul madlum, doa orang yang teraniaya. Insyaallah kita semua adalah shaimin dan shaimat. Sejak subuh sampai zuhur sampai asar, ujungnya saat kita iftar banyak-banyak berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal puasa mengajarkan satu doa kepada sahabatnya. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dalam redaksi matan yang lain, Allahumma ballighni fi Ramadan wa balligh Ramadan li wa ballighhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni fi li Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku dalam bulan Ramadan. Selamatkan itu panjangkan usia, sehatkan badan sampai dengan Ramadan. Tidak hanya 19 Ramadan, tapi akhir Ramadan. Mungkin kemarin ada jamaah, ada saudara, ada kawan yang menyertai kita di awal Ramadan, tetapi sekarang sudah berada di alam kubur. 2 hari yang lalu mungkin ada tetangga, ada rekan kerja kita, ada mungkin saudara dari saudara kita, kawan dari kawan kita yang masih menikmati bulan Ramadan, hari ini mungkin sudah tidak karena Allah panggil. Kita nggak pernah tahu kapan Allah panggil kita. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar, melakukan hidup yang baik dan berdoa supaya Allah panjangkan usia kita. Karena itu Rasul ajarkan Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li, selamatkan aku juga Ramadan untukku. Karena tidak semua orang dari kita itu senang dengan datangnya Ramadan. Ada orang yang terganggu, resah, gelisah dengan datangnya Ramadan. Aktivitas ekonominya terganggu, aktivitas sosialnya terganggu, kesehariannya terganggu karena Ramadan. Nah, orang yang terganggu dengan datangnya Ramadan, maka yang diharapkan adalah cepat-cepatlah berlalu. Kalau Ramadan berlalu, maka aktivitas dia kembali pulih, stabil. Sekarang ini tidak stabil. Kenapa? Karena Ramadan dianggap sebagai gangguan. Orang yang menganggap Ramadan sebagai gangguan, maka dia jalani Ramadan penuh dengan keterpaksaan. Nah, kita berharap kita semua senang dengan Ramadan, sehingga kemudian kita nikmati Ramadan itu sebagai bagian dari kemurahan Allah, memberikan ruang yang begitu luas untuk kita mencapai mahfirahnya, rahmatnya, dan segalanya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku di bulan Ramadan sebagai sesuatu yang Engkau terima. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, hadis ini sangat masyhur, sahih. Satu ketika Rasulullah sedang beranjak menuju mimbar.
idza raqiyat darajatal ula, ketika dia menginjak satu undakan mimbar, tiba-tiba Rasul mengucapkan amin. Summa raqiyas saniyah, injak lagi undakan yang kedua, Rasul mengucap amin. Sampai undakan ketiga Rasul mengucap amin. Para sahabat heran melihat Rasul naik di atas mimbar, ketika melangkah pada undakan yang pertama tiba-tiba mengucap amin, undakan kedua mengucap amin, undakan ketiga mengucap amin, salasa marrah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan 3 kali amin? Kata Rasul, ja'ani Jibril qala, datang kepadaku pada saat aku ingin naik mimbar Jibril sambil berkata, Jibril, syaqiya abdun adraka ramadhana fangsalaha falam yughfarlah. Ini yang ngomong Jibril, doanya Jibril, syaqiya abdun adraka ramadhana fangsalaha falam yughfarlah. Celaka bagi orang yang menjumpai Ramadan, ketika Ramadan itu berlalu, falam yughfarlah, dosanya tidak diampuni. Itulah makna watasallamuhu minni mutaqabbal. Karena kalau dosa kita tidak diampuni Ramadan berlalu, maka Rasulullah mengaminkan doanya Jibril, syaqiya abdun, celaka. Amin yang kedua, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua, tapi keberadaan kedua orang tua itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Celaka, kata Jibril. Mayoritas yang hadir di sini orang tua. Pagi kerja, siang malam pulang, kepala dipakai kaki, kaki dipakai kepala, kalau perlu ngesot. Untuk siapa? Untuk anak. Untuk biaya anak, untuk kehidupan anak, supaya anak masa depannya baik. Kalau perlu kita guling-guling, bontang-banteng kayak apapun, patah tulang, patah kaki, patah yang lain, kita lakukan. Tapi ketika anak itu menjadi orang tua, prioritasnya juga anaknya, bukan orang tua. Prioritasnya anaknya, bukan orang tua. Sama halnya prioritas kita itu anak, bukan orang tua kita. Karena itu Rasulullah mengaminkan doa Jibril, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Introspeksi bagi kita. Amin yang ketiga, syaqiya abdun dzukirta indah walam yusalli alaik. Celaka orang yang disebut namamu ya Rasul, tapi orang itu tidak membaca sholawat. Kembali kepada hadis ajaran doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita di 11 akhir bulan Ramadan ini Allah memberikan keselamatan bagi kita, panjang usia, sehat badan, tetap kita bergembira menjalani Ramadan dengan penuh sukacita, dan kita berharap Allah menerima segala amal ibadah kita. Karena ketika Allah menerima, maka nyatalah sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.